Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman semua. Berikut adalah presentasi dari proyek akhir kami dari mata kuliah organisasi dan arsitektur program komputer dengan tema implementasi program model luas lingkaran menggunakan assembly beranggotakan satu Nugrahaini Dwi Ayu Putri, Haria Bagus Prayoga, Melandria Syah Arindi, serta Syahwali Kanabibi Harahap. Boleh lanjut? Untuk latar belakang kami ya, assembly merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language. Terus assembly juga berinteraksi langsung dengan register, memori, dan instruksi CPU, digunakan untuk memahami cara kerja komputer pada tingkat arsitektur dan juga setiap instruksi assembly diterjemahkan langsung menjadi kode mesin. Dan pada proyek ini assembly digunakan untuk menghitung luas lingkaran dengan tujuan menghitung luas lingkaran menggunakan assembly kali 86 menampilkan hasil perhitungan klien menggunakan simulator Davis dan juga menerapkan konsep dasar assembly seperti register, memori, operasi aritmatika, dan juga interrupt. Boleh lanjut. Untuk analisis masalah, ya permasalahannya yang diketahui itu ada jari-jari lingkaran yang bernilai 5 dengan pi sama dengan 3,14 yang didapat dari hasil 314 dibagi 100 dengan rumus L sama dengan pi R kuadrat dengan perhitungan manual L sama dengan 3 kali 3,14 dikali 5 kuadrat dengan hasil akhir itu 78,5. Karena program menggunakan integer maka outputnya akan dibulatkan ke bawah dengan hasil akhir 78. Oke, untuk flowchart program yang bisa diketahui dari gambar ini yang bergambar jajar genjang itu merupakan output, sedangkan yang bergambar persegi panjang berwarna kuning itu merupakan input, sedangkan yang bergambar eh, persegi panjang warna ungu itu merupakan proses perhitungan, dan untuk gambar persegi panjang yang berwarna hijau itu merupakan penyimpanan, dan untuk yang bergambar warna abu-abu persegi panjang itu merupakan terminator atau akhir, dan untuk garis putus-putus itu merupakan kode assembly. Ya, mungkin bisa dilihat penjelasannya dan boleh lanjut. Oke, bisa dilanjutkan oleh teman Oke, saya. baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Melandira Syarindi dengan NIM 0403241084. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian untuk struktur program. Nah, jadi bisa dilihat di sini, jadi program ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu section.data. Nah, itu berisi data dan variabel, yaitu hello, new line, radius, hasil, p 100. Nah, selanjutnya di bagian keduanya itu adalah section.text. Nah, itu berisi instruksi yang akan dieksekusi oleh CPU. Nah, boleh dilanjut. Next. Nah, di sini ada penjelasan variabel. Nah, variabel program yaitu di sini ada variabel dan fungsinya. Nah, hello itu untuk menampilkan judul, new line itu untuk membuat baris baru, radius untuk menyimpan jari-jari, hasil itu untuk menyimpan hasil perhitungan, pi menyimpan nilai 314 dan 100 menyimpan nilai 100. Nah, representasi n. Nah, v. Oke. Pi itu DD 314. Nah, 100 itu DD. Nah, itu habis itu 100. Nah, pi direpresentasikan sebagai 314/100 sama dengan 3,14. Oke, lanjut boleh untuk source code-nya. Nah, jadi source code kode utama di sini adalah berfungsi untuk mengambil nilai radius, menghitung kuadrat radius, mengalihkan dengan V, membagi dengan 100 dan menyimpan nilai akhir, hasil akhir. Nah, jadi untuk codingannya uh, MOV itu, MOV itu digunakan untuk memindahkan data. EAX adalah salah satu register CPU yang digunakan untuk menyimpan nilai sementara. Nah, hello ini berisi alamat string yang ingin ditampilkan. Lalu selanjutnya di baris kedua ada in2. Nah, itu INT adalah interrupt untuk pemanggilan layanan sistem. Nah, INT2 itu untuk digunakan untuk mencetak string yang alamatnya berada di register EAX. Nah, selanjutnya ada call hitung luas. Nah, call itu digunakan untuk memanggil sebuah prosedur atau fungsi. Sedangkan program yang berpindah ke prosedur itu hitung luas. Nah, lanjut ada move EAX hasil. Nah, itu di situ untuk mengambil nilai yang tersimpan pada variabel hasil. Nah, nilai tersebut dipindahkan ke register EAX. Oke, yang terakhir ada INT1. Nah, itu digunakan untuk mencetak nilai numerik yang berada di register EAX. Jadi alur programnya itu program dimulai, menampilkan teks hello, habis itu memanggil fungsi hitung luas, lalu menghitung
luas lingkaran, menyimpan hasil ke variabel hasil, mengambil hasil ke register React, menampilkan hasil, lalu program selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, Oke, selanjutnya mungkin, oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Haryabeks Priyoga dengan NIM M0403241066. Nah, di sini mungkin kita akan lanjut terkait pembahasan mengenai register. Nah, register itu sebenarnya ada banyak ya, cuman pada program yang kami buat, itu kami itu menggunakan yang namanya itu ALX. Atau sederhananya itu, dia itu bakal mengambil suatu operan, dan dia itu bakal menyimpan itu di dalam register. Sebagai contoh, yang juga udah tadi dikasih sama teman saya, misal hasil dari si radius, itu bakal operan dari si radius bakal dimasukin ke register yang bernama EAX. Nah, begitu juga dengan hasil hasil yang didapat dari perhitungan tadi juga bakal dimasukkan ke dalam register yang namanya itu EAX. Nah, selanjutnya. Nah, ini selain AIX atau selain register itu juga ada berbagai prosedur atau stack frame, yaitu ini kita ambil contoh saja pada fungsi hitung luas ya. Nah, itu tuh ada dibagi jadi empat. Pertama itu adalah call. Tadi sempat disebutkan kan oleh teman saya terkait call hitung luas. Nah, itu berarti bahwa si fungsi luas ini itu bakal dilaksanakan atau dijalankan. Mungkin saat pertama kali dijalankan, dia tuh nggak bakal ngebuat stack frame yang baru dengan apa namanya dengan uh, enter. Lalu kalau misalnya udah, kalau misalnya semua program itu udah dijalankan, maka dia tuh bakal meresetnya lagi atau menghapusnya lagi menggunakan leave. Terus kalau misalnya udah di enter, udah masuk, udah keluar, maka kita tuh akan kembali lagi keluar dari prosedur atau keluar dari hitung luas, kembali ke program utama. Boleh lanjut. Nah, ini terkait yang interrupt ya. Tadi juga udah dijelasin. Jadi sederhananya, interrupt itu dibagi jadi dua kalau di sini. Interrupt pertama itu tuh bakal menampilkan integer, dan interrupt kedua itu tuh bakal menampilkan string. Di barisan pertama, itu tuh interrupt pertama, dia tuh bakal mencetak atau menampilkan hasil integer dari perhitungan atau isi variabel hitung luas. Sedangkan pada integer kedua, sedangkan pada interrupt kedua, dia tuh bakal menampilkan string berupa nilai atau baris baru. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah simulasi program. Jadi saya akan langsung lanjut ke run code-nya aja. maaf, ayo masih ke mute. Oke, selanjutnya adalah simulasi program. Nah, untuk simulasi program, kelompok kami telah membuat program dan ini sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan run saja. Nah, untuk program tersebut menghasilkan output berupa luas lingkaran yang dengan jumlah 78 gitu. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan ke PPT. Oke, jadi telah sampai di slide terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di program tersebut kami telah berhasil untuk menghitung luas lingkaran dengan menggunakan assembly dan memanfaatkan operasi aritmetika dasar pada CPU. Kemudian untuk perhitungan kami menggunakan luas lingkaran yaitu pi r kuadrat dengan pendekatan pi berupa 3,14 yang direpresentasikan sebagai 114 per 100 karena berbentuk integer. Nah, kemudian untuk operasi utama yang digunakan ada MOV, IMUL, IDIF, call, sama ret. Nah, terus kemudian program ini telah menunjukkan konsep dasar pengolahan data dan merepresentasikan konsep dasar pada mata kuliah organisasi arsitektur komputer dan juga telah melakukan eksekusi instruksi pada CPU. Oke, segitu saja dari kelompok kami. Jika banyak kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.